Ada apa denganmu? Saya baik-baik saja. Ini masalah lama. Perut saya sakit jika saya belum makan apapun. Ini ambil sepotong permen dulu. Bagaimana, apa kau merasa lebih baik? Jauh lebih baik, Paman. Sakit perut ini, kau benar-benar tidak boleh mengabaikannya. Ambil semua permen ini. Ketika perutmu terasa tidak nyaman, makan saja satu potong. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Ini. Paman, apakah kalung ini milik Anda? Ya, itu milikku, itu milikku. Terima kasih, Nak. Kapan aku kehilangannya? Aku bahkan tidak tahu. Bolehkah saya bertanya? Dari mana kalung ini berasal? Aku memberikan ini kepada putriku. Sayangnya. Putri. Halo. Oke. Nah, aku harus pergi menjemput cucuku. Aku akan pergi sekarang. Ya. Halo Xiaoyang, selidiki seseorang untuk saya, sesegera mungkin. Miau miau. Li miau miau, putri Liu Jingjing. Kakek, bagaimana Mercedes-Benz ini? Bagaimana perjalanannya? Nyaman sekali, kakek. Ini bahkan lebih nyaman daripada mobil yang kita punya di rumah. Bagus. Miau miau sayang. Mulai sekarang, kakek datang menjemputmu setiap hari. Bagus. Cepat lihat ke sini. Apakah itu Miao Miao? Itu Miao Miao, seorang pedagang anak sedang menculik Miao Miao. Cepat hentikan mobilnya. Cepat. Dasar orang tua busuk. Beraninya kau menyentuh putriku. Cepat, seseorang datang. Tangkap pedagang anak itu. Miao Miao, Miao Miao. Cepat kemari ke nenek. Aku bukan penculik anak. Itu kau, orang tua sialan yang mengumpulkan besi tua di pintu masuk itu. Kurasa, kau sudah merencanakan ini sejak lama kan? Kau salah orang. Aku bukan penculik anak. Jika kamu bukan pedagang anak, lalu kamu ini apa? Tertangkap basah dan kamu masih mencoba menyangkalnya. Jika kami tidak mengetahuinya lebih awal, mungkin semua anak di lingkungan ini akan diculik olehmu. Tepat sekali, pedagang anak ini terlalu tercela. Orang ini benar-benar pantas mati. Benar sekali, orang-orang seperti ini benar-benar bajingan. Aku beritahu kalian, aku hanya punya satu putra. Jika sesuatu terjadi padanya, itu tidak bisa diterima. Semuanya ayo kita maju dan pukul dia. Tunggu. Pukul dia. Percayalah padaku. Aku bukan penculik anak. Aku mohon, percayalah padaku. Aku sungguh bukan penculik anak. Kamu masih membantah? Kamu bukan pedagang anak. Mengapa cucu perempuanku ada di sepeda roda tigamu? Dan kamu bahkan memberinya permen untuk dimakan. Aku. Saya sudah bilang pada orang lain. Saya ada untuk saya. Cepat pergi. Apa maksudmu aku? Masih mencoba membantah? Orang sepertimu pantas masuk neraka. Berapa banyak orang yang telah kamu celakakan, yang mengakibatkan keluarga hancur dan kematian. Memukulmu itu membiarkanmu lolos dengan mudah. Tepat sekali. Orang-orang seperti ini benar-benar sama sekali tidak punya rasa kemanusiaan. Kenapa kau berdiri terpaku di sana sekarang? Cepat berlutut dan minta maaf kepada semua orang. Aku mohon pada kalian semua, tolong percayalah padaku. Aku sungguh bukan penculik anak. Kurasa, kau tak mengaku kalah sebelum bukti tak terbantahkan. Ayo, semuanya telanjangi dia.
Unggah ke internet. Bongkar dia. Ungkap dia. Tidak, Ungkap dia. aku mohon padamu. Jangan lakukan ini. Kalungku. Milikku. Apa ini? Jangan bilang. Ini juga dicuri. Ketua Luo, hasil penyelidikan sudah keluar. Tuan Liu Jianhua, memang ayahmu. Ini adalah hasil identifikasi. Berikan itu kepada saya cepat. Itu dia. Itu dia. Ayah, saya akhirnya menemukan Anda. Siapkan mobil segera untuk menjemput ayah saya. Putriku meninggalkan ini untukku. Sampah sepertimu punya anak perempuan. Begitu. Ini barang curian. Aku mohon. Tolong kembalikan padaku. Mengembalikannya padamu. Baiklah. Merangkaklah ke bawah. Ambil dengan mulutmu. Baru aku akan mengembalikannya padamu. Kau. Bagaimana kau bisa? Ketika kau menculik anak orang lain, apakah kau pernah memikirkan anak perempuanmu sendiri? Merangkaklah. Merangkak di bawah. Cepat merangkak. Merangkaklah. Kau. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Merangkaklah ke bawah. Merangkak. Aku. Kenapa? Apa kau tidak menginginkan kalung itu lagi? Kalungku. Merangkak di bawah. Merangkaklah. Mengapa kamu mengganggu kakek Liu? Merangkaklah. Merangkak. Semuanya, terima kasih atas bantuan kalian semua. Ini memungkinkanku menangkap pedagang manusia ini. Itu bukan apa-apa sama sekali. Kita tak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Siapa tahu suatu hari nanti, kita mungkin yang akan kehilangan anak-anak kita sendiri. Tepat sekali. Tunggu. Melepaskannya begitu saja terlalu mudah baginya. Bagaimana menurut kalian semua, apakah aku benar? Benar. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Aku mohon pada kalian semua. Tolong lepaskan aku. Aku sungguh bukan pedagang manusia. Melepaskanmu. Orang sepertimu, bahkan jika dipukuli sampai mati, akan menjadi pelaksanaan keadilan atas nama surga. Aku ingin memberimu pelajaran atas nama anak-anak itu. Tidak, hentikan. Pukul dia sampai mati, pukul dia sampai mati. Pukul dia, pukul dia. Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Berhenti. Berhenti, jangan pukul dia lagi. Berhenti memukulnya. Itu ayah saya. Hentikan mobilnya cepat. Cepat. Dokter, bagaimana kondisi ayah saya sebenarnya? Cedera pasif. Hanyalah luka superficial. Tidak ada yang serius. Namun, dia menderita kecemasan dan kemarahan yang ekstrem, ditambah dengan malnutrisi jangka panjang. Hal ini menyebabkan tubuhnya sangat lemah. Dia membutuhkan istirahat dan pemulihan yang tenang. Terima kasih, dokter. Ayah, mulai sekarang saya akan berada di sini. Tak biarkan ayah menderita ketidakadilan. Benar, adik saya Jing Jing. Sejauh mana penyelidikan ini? Ketua Luo, sudah lama sekali saudara perempuanmu menikah dengan keluarga Li dari Jin Cheng. Keluarga Li. Lalu, mengapa adik saya tidak peduli pada ayah? Jangan beritahu ayah saya identitas saya dulu. Masalah ini, saya harus menyelidiki secara menyeluruh. Di mana tempat ini? Kamu masih belum bisa bangun. Kamu baru saja menyelesaikan pemeriksaan. Tubuhmu masih sangat lemah. Aku baik-baik saja. Aku tidak butuh suntikan. Apa yang Anda lakukan? Itu kau nak. Aku sungguh baik-baik saja. Ini. Berapa biaya untuk tinggal di sini selama sehari? Aku juga tidak bisa membebanimu. Selain itu, bagaimana aku bisa berakhir di rumah sakit? Saya melihat Anda pingsan di pinggir jalan, penuh luka. Jadi saya berinisiatif untuk membawa Anda ke rumah sakit. Anda tidak menyalahkan saya kan? Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu?
Kau adalah anak yang baik. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Anda pernah membantu saya sebelumnya. Anda harus membiarkan saya membantu Anda kali ini juga. Selain itu, saya sudah membayar semua uang ini. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya kan? Dengarkan saja saya, berbaringlah dengan benar dan pulihlah. Cepat sembuh, dan Anda akan menghemat uang saya. Ini. Baiklah. Kau sungguh anak yang baik. Bisakah kau memberitahuku? Siapa namamu? Aku... Anda bisa memanggil saya Kiki saja. Kiki. Namamu Kiki. Nama saya Lu Kiki. Lu Kiki. Saya pasti terlalu memikirkannya. Ayah, saya putri yang buruk. Mohon tunggu sebentar lagi. Bukankah Anda pergi menjemput cucu Anda? Bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? Bukan apa-apa. Ini semua salahku. Saya tidak hati-hati. Saya jatuh dari sepeda. Berhenti memukulnya. Berhenti. Berhenti memukulnya. Apa yang kamu lakukan? Pedagang manusia seperti dia, pantas dipukuli sampai mati. Kamu benar-benar membelanya. Dia bukan pedagang manusia. Dia adalah... Jing-jing. Jika dia bukan pedagang manusia, lalu dia apa? Dia kotor dan bau. Dia adalah Paman Liu, seorang kerabat dari kampung halaman saya. Suami. Kebetulan suster yang sedang libur hari ini. Jadi saya memintanya untuk membantu menjemput Miao Miao. Paman Liu. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, kamu harus segera kembali ke kampung halaman kita. Aku mohon padamu. Paman, mengapa Anda menangis? Saya baik-baik saja. Terima kasih. Miao, Miao, nenek akan menjemputmu dari sekolah hari ini. Oke. Tidak, aku sama sekali tidak mau itu. Kakek Liu, mengantarku pulang. Apa? Kakek Liu. Pemulung itu. Miao Miao. Dengarkan aku. Orang itu kotor dan bau. Malam ini, ayah akan menjemputmu, oke? Aku tidak mau itu. Aku tidak mau. Kakek Liu jelas-jelas berjanji padaku kemarin. Sudah cukup Miao Miao, berhenti nakal. Ayah dan ibu akan mengajakmu keluar bermain. Bukankah itu buruk? Kakek Liu tidak datang. Kalau begitu aku tidak akan makan hari ini. Miao, Miao, mantra macam apa yang orang ini gunakan padanya? Dia bahkan tidak mau makan demi dia. Orang tua ini kotor dan bau. Dia mungkin benar-benar punya penyakit. Kiki. Ya, Lihat saya hampir pulih sepenuhnya. Saya sudah bisa keluar sekarang kan? bagaimana itu bisa diizinkan? Dokter berkata, Anda perlu istirahat dan pemulihan. Anda adalah penyelamat hidup saya. Tolong jangan membuat saya terlihat tidak tahu berterima kasih. Ini sup yang saya buat untuk Anda. Ini, minumlah selagi masih panas. Anda, mengapa putri Anda tidak datang? Atau apakah dia tidak mau datang? Bukannya dia tidak mau datang. Anak itu sudah dewasa. Saya hanya tidak ingin merepotkannya. Bagaimana mungkin? Anda adalah ayahnya. Saya sudah tua. Kamu sama sekali tidak boleh mencarinya. Anda bekerja keras untuk membesarkannya. Bahkan jika Anda tidak ingin merepotkannya, dia seharusnya tetap membalas budi Anda.
Selama dia bahagia, saya lega. Ini, Miau makan sedikit. Aku tidak mau makan, aku tidak mau makan. Aku hanya ingin kakek Liu bermain denganku. Ini membuatku gila. Apa sebenarnya yang orang ini gunakan pada Miau? Dia bahkan tidak mau makan demi dia. Liu Jingjing, telepon kerabat miskinmu. Suruh dia datang segera. Baiklah, ibu. Aku tahu. Ini, ngomong-ngomong, suruh dia membersihkan dirinya sebelum datang. Jangan membawa kuman apapun ke dalam rumah. Jujur saja, menikah ke keluarga ini sebabkan masalah. Aku akan pergi sekarang. Ini, Miau, mari kita makan sedikit. Kakek Liu akan segera tiba di sini. The film was translated and narrated by M Media. Datanglah hari ini. Ingatlah untuk membersihkan dirimu. Baiklah, saya akan segera ke sana. Kiki, putriku, meminta saya untuk menemuinya. Saya harus merapikan diri dengan benar. Ganti pakaian bersih. Lalu pergi mencarinya. Putri Anda, ingin tunjukkan bakti Laya sekarang. Mari saya antar Anda ke bawah. Cepat pergi. Selama upacara penunjukan ini, saya ingin mengumumkan identitas ayah saya secara publik. Benar. Mari kita undang keluarga Li juga. Kontrak proyek Si Cheng. Berikan kepada mereka bersama dengan yang lainnya. Bagaimanapun adik saya ada di sana. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Selamat atas penemuan kembali keluargamu. Ini benar-benar kabar baik yang luar biasa. Mohon yakinlah, saya akan segera mengurusnya. Kamu di sini. Masuklah. Jangan masuk dulu. Kenakan ini. Lihat dirimu, kamu kotor di sekujur tubuh. Siapa tahu kamu membawa kuman. Saya sudah ganti pakaian. Ini tidak kotor. Tidak kotor. Lalu mengapa aku mencium bau yang begitu busuk? Bau kemiskinan. Jika Miau tidak bersikeras memintamu di sini, apakah kamu pikir kamu bisa menginjakan kaki di dalam rumahku? Pembicaraan macam apa itu? Seolah-olah saya akan menyakiti Miau. Cukup berhenti bicara, cepat pakai. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa menipu Miau. Tapi aku menasihatimu, jangan menyimpan pikiran yang tidak pantas. Kalau tidak aku akan memukulmu lagi. Tidak. Saya hanya ingin melihat Miau. Saya tidak akan punya ide lain. Sulit untuk mengatakannya. Aku sudah terlalu sering melihat orang desa sepertimu. Penuh dengan rencana jahat. Kamu hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa keuntungan dan mengambil keuntungan, kan? Bagaimana kamu bisa berbicara tentang saya seperti itu? Alasan kami membiarkanmu datang adalah agar kamu menjelaskan dengan jelas kepada Miau identitas MU yang sebenarnya dan berhenti menemuinya. Mengerti? Identitas saya. Bukankah kamu datang ke sini hanya demi uang? Ini 50.000. Ambil ini. Jika kamu terus mengganggu kami, aku benar-benar tidak akan bersikap sopan padamu. Apa maksudmu dengan ini? Jingjing. Saya tidak pernah berpikir. Cukup. Berhenti berpura-pura. Jangan berpikir bahwa dengan mengancam kami menggunakan Miau, kamu bisa tiba-tiba menaikkan harga. Kamu benar-benar memprioritaskan uang di atas martabat. Dasar orang tua bodoh. Kamu menolak tawaran baik dan memilih hukuman begitu. Kalau begitu biar aku beritahu kamu. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kamu juga tidak perlu menjelaskan apapun kepada Miau. Keluar dari sini sekarang juga. Tidak, saya tidak mau uang. Saya hanya memohon padamu. Biarkan saya melihat Miau sekali lagi. Oke, hanya sekali. Tidak perlu. Keluar dari sini segera. Kamu tahu caraku. Bukankah kamu hanya menginginkan uang? 50.000 ini. Cepat ambil dan kembali ke kampung halamanmu. Jingjing, saya tidak pernah berpikir untuk meminta uang darimu. Cukup berhenti berpura-pura. Kita impas mulai sekarang. Tolong mulai sekarang. Jangan ganggu aku lagi. Pergi. Pembayaran selesai. Apa maksudnya itu? Tak akui saya ayahmu lagi. Apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan memanggil keamanan untuk menangkapmu.
Dasar orang tua bodoh. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Percaya atau tidak, aku benar-benar tidak akan bersikap sopan padamu. Sekretaris Yang. Benar. Ini aku. Cepat pergi. Proyek besar di Sicheng adalah milikku. Upacara penunjukan malam ini. Bagus. Tidak masalah. Aku pasti akan berada di sana tepat waktu. Bagus. Suami, apa yang membuatmu begitu bahagia? Sekretaris Yang dari grup Luo memberitahuku bahwa proyek besar di Sicheng adalah milikku untuk ditangani. Itu adalah proyek yang tak terhitung jumlahnya orang. Berjuang mati-matian, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Namun itu diberikan kepadaku. Ini membuktikan bahwa grup Luo sangat menghargai kita. Itu luar biasa. Dengan begini keluarga kita akan melambung menuju kesuksesan. Sekretaris Yang juga mengundangku untuk menghadiri grup Luo. Upacara penunjukan ketua baru malam ini. Aku dengar ketua baru ini juga akan memperkenalkan seorang tokoh penting kepadaku. Dia menyuruhku untuk bersiap dengan baik. Astaga. Maka keluarga kita di masa depan. Jika kita bisa menjalin koneksi dengan tokoh penting ini, maka hari-hari masa depan kita. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan meninggalkan kesan yang baik pada tokoh penting itu. Itu benar sekali. Nah, kali ini kita harus memberikan ketua Luo dan tokoh-tokoh penting ini kesan yang baik. Jangan khawatir ibu. Putramu telah berada di dunia bisnis, berjuang selama bertahun-tahun. Ini semua adalah masalah kecil. Grup Luo. Mungkinkah itu Kiki? Sebenarnya saya mengenalnya. Lupakan saja. Bahkan jika saya bilang saya kenal Kiki, mereka tidak akan percaya. Baiklah, cepat pergi. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku karena mengabaikan ikatan lama kita. Dasar orang tua bodoh. Aku sekarang terhubung dengan grup Luo. Jika bukan demi Jingjing, aku akan memastikan kamu menderita konsekuensi yang parah. Enya. Pergi. Cepat pergi. Pergi. Saya pergi. Lu Kiki. Kiki. Paman, di mana Anda sekarang? Apakah Anda bersama putri Anda? Tidak. Saya sedang bersiap untuk kembali ke kampung halaman. Pulang ke kampung halaman Anda? Nak. Saya telah merepotkanmu 2 hari terakhir ini. Anda ingin pulang ke kampung halaman Anda? Tidak mungkin. Tunggu sebentar. Paman, mengapa Anda datang ke sini? Mengapa Anda kembali ke kampung halaman lagi? Maukah Anda kembali bersama saya? Kiki. Saya benar-benar harus kembali ke kampung halaman. Bukankah kamu tinggal bersama putrimu? Apakah dia meninggalkanmu lagi? Tidak. Saya ingin kembali ke kampung halaman sendiri. Terutama kehidupan kota. Saya tidak terlalu terbiasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak mau memberitahuku. Kalau begitu lupakan saja. Maukah kamu kembali bersamaku, kumohon? Kiki. Ini. Paman, anggap saja ini memenuhi permintaan terakhirku. Ya. Paman, tolong tunggu di sini sebentar. Ada sesuatu yang harus aku urus dulu. Tolong jangan merasa terbebani. Baiklah, baiklah. Perjamuan ini benar-benar luar biasa. Perjamuan ini benar-benar mewah. Seperti yang diharapkan dari acara grup Luo. Ini memang berbeda. Tentu saja, mereka yang bisa datang ke sini. Semuanya adalah tokoh besar di Jiangcheng. Status dan posisi mereka tidak rendah. Sekarang, apakah kamu tahu kemampuan putramu? Tentu saja, tentu saja. The film was translated Mengapa dia and ada di sini? narrated by M Media. Bagaimana kamu bisa berada di sini?
Bukankah sudah kubilang kamu harus kembali? Jingjing. Saya diundang ke sini. Berhenti bicara omong kosong. Bisakah kamu kembali saja? Aku mohon padamu. Jingjing. Kerabat miskinmu ini. Benar-benar seperti hantu yang bergentayangan. Bahkan perjamuan grup Luo. Dia berhasil menyelinap masuk. Orang tua. Apa yang terjadi sebelumnya? Aku bisa memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Tapi ini bukanlah tempat di mana kamu seharusnya berada. Sebelum aku memanggil keamanan, keluar sendiri. Saya diundang ke sini. Kamu ini apa? Mengundangmu? Aku membenci. Semua orang yang hadir di sini, entah kaya atau bangsawan, kamu siu di kampung yang memungut sampah. Siapa yang buta sampai mengundangmu? Kamu boleh meremehkan saya, tapi jangan menghina orang lain. Cukup. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah kamu tahu betapa pentingnya hari ini bagi keluarga kita? Apakah kamu hanya tidak tahan melihat kita sukses? Aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Kamu benar-benar membuatku jijik. Menjijikan. Kamu memanggilku menjijikan. Tidak apa-apa jika mereka menghina saya. Tapi bagaimana mungkin kamu juga? Apa salahnya menghinamu? Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Hari ini adalah hari besar bagi grup Luo dan aku. Jika kamu terus bersikap begitu, keras kepala dan tidak masuk akal, nanti kamu akan menghadapi konsekuensinya. Cepat pergi. Jika kamu dipukuli nanti, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Apa katamu? Kamu mau memukulku? Benar. Hari ini adalah upacara pelantikan ketua baru grup Luo. Kitian dari keluarga kita baru saja menandatangani proyek besar dengan mereka. Jika orang lain tahu tentang hubunganku denganmu, maka semua yang telah kita lakukan sebelumnya akan sia-sia. Jingjing. Apakah kamu malu padaku? Orang sepertimu tidak puas dengan jumlah yang kecil, serakah tak terpuaskan. Dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengancam kita. Semuanya. Orang ini adalah kerabat jauh istriku. Namun dia dengan keras kepala menolak meninggalkan rumahku. Dia bahkan mencoba menculik putriku untuk memeras uang dariku. Aku sudah memberinya 50.000 yuan, tetapi dia masih belum puas. Dia ingin mencoba ini lagi, dan mendapatkan keuntungan besar lagi. Katakan padaku semuanya, bagaimana aku harus menghadapi orang seperti ini? Tidak, itu tidak benar. Sungguh tidak. Saya bahkan tidak pernah berpikir untuk meminta uangmu. Jingjing, tidakkah kamu mengenalku? Kerabat miskin semacam ini, serakah tak terpuaskan. Aku sudah terlalu sering melihat mereka. Jika ada yang membantunya, mereka pasti akan memanfaatkan kebaikan itu. Kurasa dia hanya perlu diberi pelajaran. Pukul saja dia dan semuanya akan baik-baik saja. Hari ini adalah hari besar ketua Luo. Bertemu orang seperti ini benar-benar nasib buruk. Di mana keamanan? Cepat seret dia keluar dari sini. Kamu dengar itu? Kamu ingin mengancamku di sini. Kamu benar-benar datang ke tempat yang salah. Seseorang. Saya benar-benar diundang oleh Ketua Luo. Saya tidak bermaksud merepotkanmu. Apa yang kamu katakan? Ketua Luo mengundangmu. Berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu tahu siapa Ketua Luo? Orang udik sepertimu mungkin tahu. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Semua orang yang hadir hari ini adalah kaum elit Jiangcheng. Bertemu Ketua Luo sesulit mendaki ke surga. Kau benar-benar tidak menganggap kami pentingnya kan? Tepat sekali. Jika Ketua Luo tahu bahwa seseorang membuat masalah selama upacara, pasti salahkan kita gagal mengelola. Apakah dia masih berani mempercayakan proyek kepada kita di masa depan? Aku sudah menyuruhmu kembali ke kampung halamanmu, tetapi kamu menolak untuk mendengarkan. Ini adalah ulahmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Tidak apa-apa jika mereka tidak percaya. Tapi mengapa kamu juga tidak percaya padaku? Berhenti membuang kata-kata untuknya. Hari ini di depan begitu banyak orang. Jika aku tidak memberimu pelajaran, orang lain mungkin berpikir keluarga Liku adalah sasaran empuk. Satpam, bekuk dia untukku. Suruh dia berlutut dan minta maaf padaku. Saya benar-benar diundang oleh Ketua Luo. Saya tidak berbohong padamu. Kau masih berani memfitnah Ketua Luo. Jika kau tidak berlutut dan minta maaf sekarang, percayalah aku akan mematahkan kakimu. Orang seperti dia tidak akan mengakui kekalahan sampai melihat peti mati. Harus buat dia menggonggong seperti anjing. Dan merangkak dari sini sampai ke pintu masuk, agar dia tahu diri. Itu benar-benar bagus, Ibu. Itu ide yang sangat bagus. Jingjing, katakan sesuatu. Saya benar-benar tidak berbohong padamu. Suami, mengapa kita tidak mengusirnya saja? Kita tidak perlu melakukan ini. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tiba-tiba membelanya? Jika Ketua Luo marah nanti,
seluruh keluarga kita akan hancur. Kau terlalu berhati lembut. Dia hanyalah kerabat jauh. Jika dia tidak baik, kau juga tidak perlu bersikap sopan padanya. Jingjing. Apakah kamu benar-benar sekejam itu? Bajingan. Jika kau tidak merangkak ke pintu sekarang juga, aku benar-benar akan mematahkan kakimu. Cepat merangkak. Jika kakimu patah nanti, nasibmu hanya akan lebih buruk. Kamu ingin saya merangkak seperti anjing? Apakah kamu tidak takut akan pembalasan ilahi? Tapi saya adalah... Aku sudah menyuruhmu pergi. Kamu bersikeras untuk tinggal dan tidak mau mendengarkan. Dan sekarang kamu menyalahkanku. Saya benar-benar tidak berbohong padamu. Mengapa kamu tidak mau percaya padaku? Kesabaranku ada batasnya. Jika kau tidak mau merangkak, aku akan membantumu. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh ayahku. Nak, apa yang baru saja kamu katakan? Sekarang sudah baik-baik saja. Kau orang tua cukup menawan bukan? Kau menemukan wanita cantik untuk berpura-pura menjadi putrimu dan membelagu. Kamu pria dewasa, bahkan tidak tahu cara menghormati orang yang lebih tua. Liu Jingjing, apakah ini orang yang lebih kamu pilih? Meninggalkan ayah kandungmu sendiri dan memilihnya sebagai gantinya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Baik, Liu Jingjing. Kalau begitu, apakah kamu berani memberitahu semua orang siapa sebenarnya dia bagimu? Dia. Cukup. Jika kau ikut campur lagi, aku akan mengurusmu juga. Hari ini pastikan kamu mati tahu kebenaran. Liu Jingjing, aku punya semua informasimu di sini. Kamu tidak pernah menjadi yatim piatu. Kamu juga bukan elit luar negeri. Seluruh fasadmu palsu. Liu Jingjing, kamu lahir di desa Liu Jia. Dan pria tua yang kamu benci ini adalah ayah kandungmu. Apa? Kamu adalah putri si Udik ini. Pantas saja, aku sudah lama memperhatikan bahwa kamu dan ayahmu sama-sama memiliki tampang kemiskinan. Kalian benar-benar sejenis. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan aku menjelaskan. Sungguh tidak. Bajingan. Kau wanita rendahan. Beraninya kau menipuku selama bertahun-tahun. Aku sangat mempercayaimu. Pantas saja. Selama bertahun-tahun ini, kau tidak pernah menyebutkan apapun tentang masa kecilmu. Jadi begitu. Tidak. Sayang. Apakah kamu lupa hubungan kita selama bertahun-tahun? Jangan percaya padanya. Sayang. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu mencoba menjebakku? Kamu mencari kekayaan dan kemuliaan, dan bahkan menolak ayah kandungmu sendiri. Kamu tidak pantas tahu siapa aku. Maukah kau keluar sendiri, atau berguling keluar bersama ayah pemulungmu ini? Berguling keluar bersama. Ini benar-benar kemalangan bagi keluarga kita. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun ini, aku akan menikahi kembali hal sepertimu. Miao, miao. Suami. Kita masih punya miao-miao. Kamu pasti tidak ingin miao-miao yang masih sangat muda, tidak memiliki ibu kandungnya kan, suami? Lupakan saja. Karena hal-hal sudah sampai sejauh ini, jika kau masih ingin menyelamatkan reputasi keluarga Liku, kecuali kau segera memutuskan hubungan dengan orang tua mati ini, dan memutuskan semua hubungan. Jingjing. Apakah kamu sudah dewasa? Dan memutuskan kamu bahkan tidak menginginkan ayahmu sendiri lagi. Apakah kamu masih ingat mengatakan ketika kamu kecil, bahwa kamu akan membalas budi ayah? Diam orang tua bodoh. Jika kau benar-benar peduli pada kesejahteraannya, kau harus segera ingat. Kamu diam. Hak apa yang kamu miliki untuk membuat keputusan untuknya? Suami, ibu, aku. Tolong berhenti memaksaku, oke? Aku tidak akan membiarkanmu melihatnya lagi. Apakah itu bisa diterima jika orang lain tahu bahwa mertuaku sebenarnya seorang wudik pemulung? Di mana keluarga Li akan menaruh muka? Saya mohon pada kalian semua. Saya sudah kehilangan satu putri. Saya tidak bisa kehilangan Jingjing juga. Demi anak ini. Ayah, saya mohon padamu. jangan berpikir kamu bisa menggunakan anak itu untuk mengancamku. Aku akhirnya mengerti. Kamu ingin menggunakan putrimu untuk menempel pada keluarga Liku. Tidak. Kalian benar-benar sejenis. Saya hanya ingin putri saya. Asal kau tidak memaksanya, memutuskan hubungan denganku, saya bisa melakukan apa saja, berlutut di hadapanmu.
Jangan berlutut kepada mereka. Mereka semua hanyalah sekelompok sampah yang hanya mengakui kekayaan, bukan manusia. Kau wanita celaka. Aku sudah lama menoleransimu. Jangan berpikir hanya karena kau seorang wanita. Aku tidak akan segan memukulmu. Nak, jangan ikut campur. Ini urusan keluarga kami. Saya hanya punya satu putri ini yang tersisa. Saya hanya punya satu putri ini yang tersisa. Tidak. Kamu punya putri lain. Lihat ini yang kamu berikan padaku. Apakah kamu masih ingat? Kiki. Ini aku. Aku Kiki. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mencarimu. Ayah, Putriku belum mati. Ini luar biasa. Putriku belum mati. ayah aku putri yang tidak berbakti. Aku membuatmu menderita. Ayah tidak menderita. Ayah tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi di kehidupan ini. Aku bilang cukup dari kalian semua. Drama reuni keluarga ini seharusnya sudah berakhir sekarang, bukan? Liu Jingjing, kau lihat. Ayahmu sudah punya anak perempuan. Dia tidak kekurangan dirimu. Oleh karena itu, apakah kau akan mengikuti ayahmu si pemulung? Atau mengikutiku dan menikmati kemuliaan, kemegahan, dan kekayaan? Aku. Kamu tidak bisa memilih asal kelahiranmu. Sekarang kesempatan untuk menentang takdir dan mengubah nasibmu ada tepat di depanmu. Kamu masih ragu-ragu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya dilihat putraku darimu. Bagian mana darimu? Lihat. Surat niat proyek diberikan langsung kepadaku oleh sekretaris Yang. Tidak lama lagi, keluarga Li kita akan naik ke tingkat berikutnya. Pada saat itu kau pasti tidak ingin kita karena hubungan semacam ini dianggap remeh oleh orang lain, kan? Kamu apa yang kamu lakukan? Itu adalah proyek bernilai ratusan juta. Pelacur ini, aku sudah menoleransimu berkali-kali. Beraninya kau merobek milik Ketua Luo. Proposal proyek yang dia berikan langsung kepadaku. Kau benar-benar tidak ingin hidup. Penjaga, tangkap Ayan dan anak ini untukku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan putriku. Kau orang tua. Ayah, ayah. Kau telah merusak rencanaku berkali-kali. Hari ini aku akan membuatmu dan putrimu mati bersama. Suami aku mohon padamu, tolong biarkan mereka pergi. Aku akan memutuskan hubungan dengan mereka sekarang juga. Aku benar-benar tidak akan biarkan mereka muncul di hadapanmu lagi. Suami. Sudah terlambat. Orang yang mereka sakiti sekarang bukan hanya aku, tapi juga grup Luo. Hari ini, aku akan menggunakan mereka. Kesan yang baik di depan Ketua Luo. Tidak. Ini semua salahku. Tolong saya mohon lepaskan putri saya. Ini semua salahku. Saya akan bersujud padamu. Ayah jangan, ayah jangan. Orang tua. Bukankah kesadaranmu sedikit terlambat? Jika kau melakukan ini, lebih awal semua ini tidak akan terjadi. Sekarang sudah terlambat. Ayah. Keluarga Li, kamu berani memperlakukan ayahku seperti ini hari ini. Aku bersumpah, aku akan membuat keluarga Limu disingkirkan dari Jiangcheng. Memang Ayan dan anak sama saja. Kesombongan itu benar-benar identik. Kalau begitu aku akan memberitahumu konsekuensi berbicara sembarangan. Telanjangi dia dan lemparkan dia keluar bersama orang tua terkutuk ini. Tidak. Berhenti. Ketua Luo saya datang terlambat. Sekretaris Yang, bagaimana mungkin dia Ketua Luo? Menghina Ketua Luo. Seseorang yang tidak menghormati ketua. Itu pasti kamu bukan. Tidak, ini bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah putri seorang pemulung. Bagaimana mungkin dia Ketua Luo? Ya benar. Bagaimana mungkin dia adalah Ketua Luo? Kamu pasti salah mengenalinya. Ibu, kau baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Jika kamu tidak menghormati Ketua Luo lagi, aku akan mematahkan salah satu kakimu. Dia benar-benar ketua baru grup Luo. Aku tidak menyangka dia semudah ini. Sekarang keluarga Li tamat. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Aku bilang, hari ini aku harus membuat Gold Li disingkirkan dari Jiangcheng. Tidak mungkin, dia tidak mungkin Ketua Luo. Sekretaris Yang, mulai hari ini, semua perusahaan di Jiangcheng, siapapun yang bekerja sama dengan Gold Li akan dianggap musuh grup Luo. Benar.
Grup Lee secara sepihak merobek kontrak proyek. Menuntut kompensasi atas kerugian ekonomi kami. Tidak, ini jelas kau. Tidak terima. Kalau begitu coba tuntut aku. Aku bisa bermain denganmu sedikit lebih lama. Kau mencoba memaksa keluarga Lee kami menuju kehancuran. Keluarga Lee tamat. Ketua Luo, saya salah. Saya buta dan meremehkan Anda. Tolong ampuni keluarga Lee kami. Dan kamu. Aku akhirnya mengerti mengapa ayah hidup miskin bertahun-tahun. Kamu demi kemuliaan dan kekayaan benar-benar menolak ayahmu sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, aku tahu aku salah. Ayah. Ayah, dia memperlakukanmu seperti ini. Apakah ayah masih akan memaafkannya? Ayah. Aku tahu aku salah. Tapi sejak aku masih kecil, teman-teman sekelasku mengejekku. Guru-guruku meremehkanku. Mereka semua mengejekku di belakangku. Mengatakan aku adalah putri seorang pemulung. Aku hanya ingin dihormati dan dihargai. Ayah, aku hanya ingin dihormati. Ayah, kamu tidak ingin diremehkan. Jadi kamu berbalik dan menjadi orang yang mengkritikmu dan meremehkanmu. Ayah memberitahu kami sejak kami masih kecil. Meskipun miskin, ambisi seseorang tidak boleh kurang. Kamu bisa memilih untuk bekerja keras, untuk mengubah takdirmu sendiri, daripada menyalahkan latar belakangku. Kamu bahkan meninggalkan ayah. Ia enggi membesarkan dan mencintaimu. Aku tidak punya hati dan tidak tahu berterima kasih. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Ayah, kumohon jangan tinggalkan aku ya. Sekretaris yang sisanya terserah padamu. Ya, Ketua Luo. Kiki. Kakakmu dia. Ayah, tolong kembali bersamaku dulu ya. Ayo pergi. Ayah, kembalilah. Ayah, jangan tinggalkan aku. Ayah. Aku benar-benar tahu aku salah. Ayah, kembalilah. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ayah diculik? Bagaimana mereka bisa masuk ke rumah kita? Apakah kamu yang membawa mereka masuk? Aku tidak tahu. Aku juga tertipu. Aku tertipu, kakak. Bodoh, kira kamu sudah berubah baik. Aku tidak menyangka kamu masih berhubungan dengannya. Kak. Dia menggunakan anak itu untuk mengancamku dan menipuku. Kak, The film was translated percayalah padaku, and aku narrated tidak by pernah M bermaksud Media. untuk menyakiti kakak atau ayah. Kak, jika ayah menderita kerugian sekecil apapun kali ini, Liu Jingjing, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup ini. Kumpulkan orang-orang, temukan ayahku bagaimanapun caranya. Ya, Kak. Orang tua, saatnya bangun. Dasar binatang. Jika kau punya nyali, bunuh aku. Membunuhmu tidak. Itu akan terlalu mudah bagimu. Jika bukan karena kau dan putrimu. Aku tidak akan jatuh ke keadaan ini hari ini. Ini semua perbuatanmu sendiri. Kau mengejar kekayaan dan kemuliaan. Kau tidak segan-segan melakukan setiap perbuatan jahat. Ini adalah balasan yang pantas kau dapatkan. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Maka aku akan memberitahumu. Konsekuensi membuatku gila. Halo. Ya. Hanya kalian berdua saudari yang diizinkan masuk. Jika tidak, nyawa ayahmu akan hilang. Orang tua, apa kau dengar itu? Kedua putrimu sedang datang. Tunggu saja dan tonton pertunjukannya nanti. Kalian semua tunggu di sini, tanpa perintahku. Tidak ada yang diizinkan masuk. Ketua Luo, ini, keselamatanmu tidak terjamin. Ini terlalu berisiko. Hidupku ini diberikan oleh ayahku. Jika sesuatu terjadi padanya tepat di depan mataku,
maka aku tidak akan punya muka untuk terus hidup, Kak. Aku tahu. Aku tidak pernah mendengarkan kakak sejak kecil. Aku juga tahu bahwa kakak dan ayah pasti sangat kecewa padaku sekarang. Tapi kakak harus percaya padaku. Aku ingin menyelamatkan ayah sama seperti kakak. Ayah, ayah. Jingjing dan Kiki jangan masuk. Mengapa banyak omong kosong? Ayah, ayah. Jangan mendekat. Hentikan Li Qitian. Cepat lepaskan ayahku. Aku akan menjadi sanderamu. Tuntutan apapun yang kamu miliki, aku bisa memenuhi semuanya. Kak, jangan. Qitian. Aku mohon padamu, lepaskan kakakku dan ayahku. Aku akan ikut denganmu. Bisakah kita mulai dari awal? Cepat pergi, jangan khawatirkan aku. Orang tua tunjukkan kasih sayang saudari. Apakah kau menyukainya? Bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Hentikan. Yang kalian inginkan hanyalah uang. Aku bisa memberikan semuanya padamu. Cepat lepaskan ayahku. Aku tidak menyangka ini. Orang tua itu di matamu sangat penting. Ketua Luo. Kau. Tapi Jingjing, aku masih harus berterima kasih padamu hari ini. Jika kau tidak membantu, aku benar-benar tidak akan bisa menangkap pohon uang ini. Liu Jingjing, kamu benar-benar membantu orang luar menculik ayahmu sendiri. Apakah kamu ini manusia? Kak, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak melakukannya. Aku tidak bicara omong kosong. Jika kau tidak membantuku barusan, aku benar-benar tidak akan bisa menangkap ayahmu. Dasar anak tak tahu terima kasih. Bagaimana ayah memperlakukanmu? Namun kamu membalas kebaikan dengan permusuhan. Pantas saja ayah selalu di depanku, berbicara baik tentangmu. Kamu benar-benar anak tak tahu terima kasih yang tak bisa dijinakkan. Kak, kenapa kakak tidak mau percaya padaku saja? Aku benar-benar tidak melakukannya. Kiki. Jangan percaya apa yang dikatakan binatang ini. Bukan begitu keadaannya. Ayah, kamu masih melindunginya bahkan sekarang. Kau ingin menyelamatkan ayahmu. Baiklah. Mainkan saja permainan kecil denganku. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Ini sangat sederhana. Kau hanya bisa memilih satu, ayahmu atau saudaramu. Dasar sampah. Apapun yang terjadi, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Bajingan apapun yang kau mau hadapi aku. Jangan paksa putriku. Cepat pilih. Apakah kau menyelamatkan ayahmu atau saudaramu? Aku tidak bisa memilih. Aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa memilih. Jingjing, jangan dengarkan dia. Kita akan mencari jalan keluar bersama. Orang seperti dia tidak akan berakhir baik. Berhenti bicara omong kosong dan cepat pilih. Jika kau tidak memilih, aku akan membunuh ayahmu dulu, dan kemudian perlahan menyiksamu. Tidak, Li Qitian, apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu apa saja, properti dan perusahaan atas namaku. Aku bisa memberikan semuanya padamu. Biarkan saja keluargaku pergi. Sudah terlambat untuk mengatakan itu sekarang. Aku tidak membutuhkan semua itu. Saat ini aku hanya ingin melihatmu menderita. Untuk semua yang telah kau lakukan, aku akan membuatmu membayar harganya. Cepat pilih. Kalau tidak, aku akan menusuknya sekarang juga. Aku memilih. Jingjing. Aku memilih. Jingjing jangan. Cepatlah. Dasar wanita gila. Jangan bergerak, jika kau mendekat aku akan menusukmu. Kak, cepat. Bawa ayah The dan film cepat was pergi. translated Baiklah. and narrated by M Media. Sudah kau pikirkan baik-baik. Jika mereka keluar, kau akan menjadi kaki tangan. Aku sudah berutang terlalu banyak. Sudah waktunya aku membayarnya. Kak, cepatlah pergi. Cepat-cepat. Kau tidak memikirkan dirimu sendiri. Kau juga tidak memikirkan miau-miau. Dasar wanita gila. Kau hampir merusak rencanaku. Tak satu pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Lepaskan putriku. Jangan terburu-buru orang tua. Giliranmu akan segera tiba. Lepaskan adikku. Dasar jalan kotor. Kak, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan terburu-buru. Kalian berdua, tak satu pun dari kalian akan melarikan diri. Li Qitian, dasar binatang. Benar, aku adalah binatang buas. Ini semua berkat kau. Keluargaku, hidupku, karirku, semuanya dihancurkan olehmu. Tapi syukurlah aku punya kau untuk menemaniku.
Orang tua perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Lihat bagaimana kedua putrimu mati. Jangan sakiti putri-putriku. Ayah! Seseorang cepat. Ayah! Lepaskan aku. Ayah bangun! Ayah! Ayah bangun! Ayah! Ayah! Ayah sudah bangun. Kak cepat, ayah sudah bangun. Ayah, kamu sudah bangun. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Ayah! Di mana saya? Saya harus kembali. Ayah! Semuanya baik-baik saja sekarang. Apakah kamu lupa? Keluarga Lee menculikmu. Mereka sudah ditangkap sekarang. Semuanya baik-baik saja sekarang. Ayah, aku minta maaf. Ini semua salahku. Nak. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti sedikit pun. Kak, ada apa dengan ayah? Saya harus mencari putri saya. Saya harus kembali. Ayah, kami adalah putri-putrimu. Apa sebenarnya yang salah denganmu, ayah? Putri saya masih kecil. Bagaimana kamu tiba-tiba tumbuh sebesar ini? Saya harus segera kembali. Saya tidak merasa aman meninggalkannya sendirian di rumah. Ayah, aku adalah putri bungsumu Jingjing. Aku dulu bodoh. Aku membuat banyak kesalahan. Ketika ayah sembuh, mari kita pulang bersama ya. Saya tidak mengenalmu. Jangan bohongi saya. Di mana putri saya? Tolong beritahu saya. Di mana putri saya? Tidak apa-apa, ayah. Kami semua ada di sini. Hasil tesnya sudah keluar. Pasien menderita trauma parah pada otak. Hematoma menekan saraf kranial. Mengakibatkan amnesia. Bisakah dia pulih? Itu sulit dikatakan. Kalian semua. Habiskan waktu mengenang bersamanya. Ingat untuk tidak menstimulasinya. Baiklah, terima kasih dokter. Baik. Jingjing Kiki. Ayah sudah kembali. Ayah, Ayah, kamu kembali. Kau kembali. Ayah, apakah kamu membawakanku makanan enak? Tentu saja saya melakukannya. Gadis baikku. Ini permen. Ayah, aku juga mau. Ayah, pilih kasih pada kakak. semua orang dapat bagian. Ayah, makan dulu. Baiklah, Ayah harus makan milikku juga. baiklah. Manis.